Halo anak-anak, salam sehat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kali ini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tematik B subtema 3, kelas 5 sekolah dasar, semester Gasal. Materi pembelajaran kita adalah pengaruh udara bersih pada pernapasan. Mari anak-anak langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita kali ini adalah 1. Perilaku di rumah atau keluarga yang menunjukkan pengamalan sila-sila Pancasila. 2. Teks bacaan yang berisi informasi dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. 3. Alat pernapasan manusia dan beberapa hewan. 4. Karya seni atau kerajinan dan istilah dalam bahasa daerah setempat. Kelima, pengaruh karakteristik geografis Indonesia terhadap perkembangan transportasi. Keenam, perkembangan alat transportasi. Langkah-langkah mengadakan musyawarah adalah sebagai berikut. 1. Pilihlah salah satu teman kalian sebagai pemimpin musyawarah. 2. Pemimpin musyawarah bertugas memimpin jalannya musyawarah. 3. Setiap anak boleh menyampaikan usulan tentang kegiatan perayaan ulang tahun kemerdekaan RI. 4. Anak yang lain boleh menyampaikan pendapatnya tentang usulan yang ada dengan tertib dan sopan. 5. Keputusan yang diambil sebaiknya merupakan keputusan bersama. Anak-anak perhatikan, ini adalah contoh bermusyawarah. Sikap toleransi dalam musyawarah. 1. Mau mendengarkan teman yang berbicara. 2. Tidak memotong pembicaraan orang lain. 3. Tidak memaksakan kehendak atau pendapat. 4. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Sikap kreatif. Mau menyampaikan pendapat tentang ide orang lain. Mampu menyampaikan ide dan gagasan milik sendiri. Berbicara dengan jelas dan sopan. Tunjuk jari sebelum berbicara. Nilai-nilai dari sila Pancasila yang ditanamkan di sekolah diantaranya adalah musyawarah. Dengan bermusyawarah, kita mempelajari banyak nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan sila dari Pancasila. Kita harus menjaga kesehatan alat pernapasan agar terhindar dari penyakit. Mengonsumsi antioksidan sangat baik untuk kesehatan organ pernapasan, terutama paru-paru. Beberapa jenis mineral seperti kalium, natrium, dan magnesium juga baik untuk kesehatan paru-paru. Anak-anak, udara segar menyehatkan. Perhatikan gambar berikut ini. Sungguh indah alam pedesaan. Gunung, pepohonan, dan hamparan sawah terbentang bak permadani. Banyaknya pepohonan membuat udara pedesaan masih bersih dan terasa segar. Udara segar yang menyehatkan membuat semua orang senang berada di alam pedesaan. Kata tanya digunakan untuk membentuk kalimat tanya. Menyusun suatu paragraf dapat dibantu dengan menggunakan kalimat tanya yang mengandung kata tanya apa, di mana, mengapa, bagaimana, siapa, dan kapan. Organ pernapasan harus dirawat supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Organ pernapasan hewan berbeda-beda sesuai bagian tubuh hewan tersebut. Anak-anak, sekarang kita perhatikan. Ini adalah contoh pernapasan burung. Ini adalah contoh sistem pernapasan pada katak. Ini adalah sistem pernapasan pada ikan. Berikut ini adalah beberapa contoh hasil karya seni rupa. Yang pertama adalah seni ukir Jepara. Seni ukir Jepara menggunakan bahan dasar kayu. Alat yang digunakan adalah pahat
atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan sebutan tatah. Kita perhatikan orang yang sedang membuat ukiran Jepara. Berikutnya adalah hasil ukiran Jepara. Kedua, batik. Canting merupakan alat utama yang dipergunakan untuk membatik. Canting digunakan untuk menorehkan atau melukiskan cairan malam agar terbentuk motif batik. Canting memiliki beberapa bagian, yaitu gagang, nyamplung atau tangki kecil, dan cucuk atau carat. Kita perhatikan gambar berikut. Ketiga adalah kain ulos. Ulos merupakan kain tenun khas suku Batak yang menyerupai selendang dengan ukuran panjang sekitar 1,8 meter dan lebar 1 meter dengan kedua ujungnya berjuntai-juntai sepanjang sekitar 15 cm. Kita perhatikan orang yang sedang menenun dan hasil tenunan. Dada dan perut mengembang atau mengempis saat bernapas disebabkan karena perbedaan tekanan udara. Percobaan membuat model paru-paru dapat menggunakan bahan sederhana seperti botol air mineral, sedotan, dan balon. Beberapa cabang seni diantaranya adalah seni rupa, seni lukis, dan seni tari. Beberapa daerah di Indonesia menghasilkan beberapa barang seni rupa. Barang-barang hasil seni rupa tersebut dibuat dengan menggunakan alat tradisional. Misalnya sebagai berikut. Seni ukir Jepara dibuat dengan menggunakan pahat. Seni batik dibuat dengan menggunakan canting. Kain ulos ditenun dengan menggunakan tundalan, turak baliga, langgiang, dan batu bobohon. Dari waktu ke waktu, alat teknologi transportasi mengalami perkembangan. Transportasi adalah proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Pada zaman dahulu, transportasi menggunakan tenaga manusia dan hewan. Teknologi transportasi berkembang dengan pesat, sehingga alat-alat transportasi modern saat ini dapat kita temukan dengan mudah. Salah satu contoh adalah transportasi yang digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panen. Orang zaman dulu menggunakan gerobak atau pedati. Saat ini petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen dengan menggunakan mobil bak terbuka. Berdasarkan letak jalurnya, alat transportasi dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Transportasi darat. 2. Transportasi air. 3. Transportasi udara. Anak-anak, perhatikan beberapa contoh alat transportasi berikut ini. Anak-anak, sepeda yang kalian gunakan sekarang ini sudah jauh berbeda dengan sepeda saat pertama kali diciptakan. Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kita perhatikan perkembangan sepeda sampai dengan sekarang. Membaca sangat penting untuk menambah informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, sehingga alat transportasi darat, air, dan udara sangat diperlukan. Dari waktu ke waktu, teknologi transportasi mengalami kemajuan dari tradisional menuju modern. Tujuan menggunakan alat transportasi adalah 1. Lebih cepat sampai tujuan. 2. Lebih hemat biaya. Manfaat menggunakan alat transportasi antara lain 1. Sarana untuk mencapai lokasi tertentu. 2. Alat untuk menambah penghasilan. 3. Menjangkau dan membangun daerah terpencil. 4.
meningkatkan produksi barang dan jasa. Perkembangan transportasi terjadi seiring dengan waktu. Anak-anak, sekian pembelajaran kita, rangkuman materi tematik 5B, subtema 3 semester dasar. Semoga anak-anak dapat memahami materi pelajaran kali ini dengan mudah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Salam.